wabarakatuh. Selamat sore. Suara saya terdengar tidak ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar Ibu. Ini sudah absen semua sebelum kita mulai. Ada 39 orang ya. Sebentar. Mungkin ini ya terkait dengan kuliah untuk dengan saya kan 3 pertemuan ya. Pertemuan terakhir nanti offline, silakan nanti diskusikan ya untuk harinya bisa kapan ya. Nanti diskusikan dengan ketua kelasnya. Nanti saya cari kelas booking kelasnya ya. Nah, untuk ini materinya ini ya, untuk terkait dengan materinya sudah saya upload di ini ya, di GCR ya, untuk materi ke-9. Sebenarnya minggu ini kita sudah masuk pertemuan ke-10 ya. Nanti dikejar untuk bisa diganti hari Rabu atau hari Kamis atau hari Jumat ya. Seperti itu ya. Mungkin saya share screen untuk materi untuk kuliahnya. Ini ada kita belajar terkait ini ya, materi ini ya, data analitik di dalam cloud-nya itu sendiri ya. Nah, dalam ini kalian mampu ya menganalisis ya data analitik di dalam cloud-nya. Nah, ini referensi buku yang saya gunakan terkait dengan data analitik ya di dalam cloud ini. Bisa upload juga di GCR ya. Judulnya ini ya, Cloud Computing for Science and Engineering ya, yang dimana penulis Ian Foster dan Dennis B. Gannon ya. Nah, kalau kalian perhatikan ini ada di chapter 8 ya, ada di bab 8 untuk materinya terkait data analitik di dalam cloud-nya. Nah, sebenarnya kalau kalian perhatikan ini sudah sudah berada di dalam banyaknya ini ya, perkembangan teknologi yang sekarang ini ternyata sudah sangat diperlukan gitu ya, terkait dengan adanya teknologi cloud ini ya sendiri ya. Sebelumnya sudah saya singgung untuk penggunaan platformnya itu sering kita gunakan ya, mungkin salah satunya yaitu ini ya, menggunakan Gmail ya, Google Drive gitu ya, yang sering kalian ini. Nah, di sini kita lebih mendalami ini ya, terkait data analitiknya ya di dalam cloud-nya. Nah, kalau kalian sudah ketahui bahwa ternyata si cloud ini sekarang ini ya dia bersifat publik ya, dimana di sini ya awalnya diciptakan hanya sebagai data center internal saja ya. Berarti kan pusat datanya ya secara internal yang digunakan ya untuk lebih mendukung ya pelayanan dari contohnya seperti e-commerce, email, ya pencarian web seperti itu. Dan masing-masing digunakan ini ya akuisisi datanya ya, data itu sangat besar di sini. Nah, untuk mengoptimalkan pelayanannya tadi, maka si company sini ya, si perusahaan ini mulai melakukan analisis gitu ya, analisis terhadap data yang jumlahnya besar tadi gitu ya. Nah, setelah adanya pusat data ini yang tadinya internal data center gitu ya, dia berubah gitu menjadi data yang bersifat publik gitu ya, public cloud di sini. Nah, metode yang dikembangkan di sini ya itu sebenarnya sebagai penyedia gitu ya, tersedianya layanan seperti itu, di mana dia bisa layanannya dan ini ya software itu secara terbuka gitu ya, bisa digunakan
orang ramai gitu secara publik gitu ya. Nah, secara keseluruhan sebenarnya di sini, seperti universitas gitu ya, dan beberapa perusahaan lainnya seperti itu, juga sangat berkontribusi gitu akan perkembangan si bagian ini ya, ini ya, yang pengguna ini ya, yang si cloud-nya ini sendiri ya. Karena dari penggunaan sumber yang tadi ya, open source software-nya tadi ya. Nah, secara ini ya, secara topik si data analitiknya di sini sebenarnya sudah sangat berkembang gitu. Dengan dimana kita amati sebenarnya sudah beberapa buku yang menjelaskan eksperimen gitu ya terkait dengan teknik dan cara perkembangannya gimana ya. Nah, sebelum kita mulai dengan adanya si cloud data analysis toolsnya ini, sebenarnya sudah ada Hadoop gitu ya, Hadoop dan dia menjelaskan evolusinya. Nanti ada dari Hadoop, terus terjadinya evolusi dari Hadoop itu dia menggabungkan ya yang biasa disebut dengan APCIARN ini dan Hadoop selanjutnya nanti ada istilah dari si alat ini ya, terus si Hadoop map reduce-nya ini nanti baru akan menjadi lebih modern gitu ya. Nanti ada istilahnya Spark ya, istilah Spark baik itu Amazon atau Microsoft ini ya, Microsoft gitu ya, yang dimana sudah berintegrasi gitu ya, versi ke IRN ini tadi, yang menggunakan layanan mereka tadi ya. Ini secara pendahuluan ya terkait dengan adanya data analitik ya, analitik di cloud-nya itu sendiri ya. Nah, sebenarnya di sini Hadoop dan YRN ini bisa kita dalam konsepnya itu sebenarnya sudah ada ya di chapter 7 di buku pedalamannya ya. Mungkin ini secara praktiknya akan lebih jauh ya, hanya sekedar pengenalan ya. Sebenarnya si Hadoop Distributed File System ya HDFS itu lebih ke ini ya, key ya, kunci dari ini ya, kayak ini ya, membangun sebuah bloknya itu ya. Nah, berarti kan di sini sebagai penyusun utamanya ya, membangunnya tadi ya si Hadoop ini. Nah, dalam penulisan Java-nya sendiri, HDFS ini sebenarnya sebuah portable gitu ya, di mana dia berdasarkan dari standar si network TCP soketnya. Nah, saat ini sudah diterapkan gitu ya, punya istilahnya single name node ya, yang artinya itu data lokasi ya. Sedangkan kalau dia punya cluster seperti itu atau sekelompok itu dia namanya data nodes. Nah, itu digunakan untuk menampung struktur datanya seperti itu. Nah, sebenarnya di sini ada beberapa ya berkas atau file yang sebenarnya si HDFS ini bukan sebagai file system POSIX ini ya. Sebenarnya dia lebih ke bagaimana sistem ini ditulis hanya sekali ya. Dibaca berkali-kali hanya sebagai konsistennya seperti apa. Sebenarnya dalam kita lihat ya command line di sini tulisnya ya baris perintahnya bisa digunakan gitu ya atau lebih mirip gitu ya similar standar dari Unix standarnya tadi file system ini ya. Dia agak mirip dari standar Unix filenya sistem ini. Nah, ini ada beberapa contoh directory dari si di HDFS-nya ya, di mana dia bisa mengopi ya dari website Wikipedia sehingga datanya tadi yang dari HDFS itu bisa ya bisa kita blokir atau direplikasi atau kita simpan seperti itu. Nah, ini contohnya untuk mencantumkan directory ya menggunakan Hadoop seperti ini. Ya, ini penggunaannya ya. Nah, ya selanjutnya awalnya ini si Hadoop dan HDFS ini mulanya
hanya mendukung gitu ya, dari mendukung tugas dari si Hadoop MapReduce-nya tadi ya. Nah, tapi dengan perkembangan sistem yang berkembang pesat gitu ya sih. Jadi dia sudah mencakup beberapa toolsnya, sudah termasuk itu toolsnya. Selain itu juga sebenarnya kalau si Hadoop MapReduce tool ini lebih tidak dapat ngedukung ya terkait dengan informasi aplikasi kelasnya ya. Nah ini contoh dari gambar si Hadoop-nya tadi ya, distribusi filenya. Nah ini Hadoop-nya ini gambarnya ini file 1, file 2 ya. Nah tadi ada istilah data node. Data node itu namanya sebagai ini ya, lokasi datanya contohnya. Tadi kalau name node ini eh, sebagai ini ya, salah, name node ini lokasi datanya. Kalau data nodes ini sebagai ini ya, cluster kumpulan data ya untuk lihat struktur datanya kalau yang ini ya. Kalau data node ya. Ini seperti ini gambarannya ya untuk terkait dengan Hadoop ya, yang si sistem distribusi file sistem di Hadoop-nya dengan 4 data node dan 2 file ya. 2 berkas yang dipecah menjadi blok dan distribusi di sini ya. Nah, di sini yang si name node-nya tadi sebagai tadi ya melacak lokasinya tadi name node. Di sini dia bisa melacak dari blok dan replikanya tadi. Nah, ini. Nah, selanjutnya ini terkait dengan SPAT ya. Kalau adanya SPAT artinya dia apa ya? Ada istilahnya desain SPAT-nya ini untuk mengatasi keterbatasan gitu ya dalam si penggunaan Hadoop MapReduce-nya tadi. Nah, dalam struktur aliran datanya dia data flow-nya, programnya ini yang inputan itu akan dibaca gitu ya, akan dibaca dari si disknya tadi. Nah, di sini selanjutnya nanti ada pemetaan terhadap fungsinya ya di seluruh datanya ini. Nah, sudah dipetakan datanya, baru adanya istilah direduksi. Direduksi hasil dari pemetaannya, baru bisa menyimpan hasil reduksinya tadi di disknya gitu ya. Nah ini sebenarnya SPAT ini sangat mendukung ya terkait dengan General Graph Execution Modelnya ya, grafik secara umumnya. Nah ini contoh dari gambar si ini arsitektur distribusi resource manager ini ya dari si CRN ya. Nah ini ada sebuah klien A dan B, ini ada resource manajernya. Di sini ada beberapa node ya dari masing-masing ya. Ini kan saling berhubungan ya dari worker node sama aplikasi manajernya, terus warung worker ya. Nah ini posisi di Hadoop distribusi filenya di sini. Nah untuk ini ya terkait dengan konstruksi dari SPAT sentralnya di sini adalah ini ya istilahnya Resilient Distributed Dataset ya, RDD ya. Ini sebuah kumpulan data seperti itu didistribusikan ke seluruh server gitu ya. Dan kita bisa petakan ke dalam disk atau memorinya. Sehingga bisa menyediakan dari bentuk terbatas gitu ya. Yang untuk menggeser memori gitu ya. Spark ini bisa diimplementasikan ke dalam skala. Jadi cara bahasa fungsionalnya itu tadi ya menggunakan bahasa fungsional teorinya ya tadi ya. Nah di sini ada istilah
di mana Spark itu punya dua jenis tipe operasi ya, itu transformasi yang memetakan RDDS-nya ini, RDD-nya ini ya ke RDD baru. Jadi nanti ada istilah action atau tindakan yang dimana dia bisa mengembalikan lagi nilai dari program utamanya ya. Biasanya itu read, eva, print loop seperti penggunaan Jupyter. Nah ini ada program sederhana ya. Kalau di sini diperkenalkan bagaimana penggunaan Spark gitu ya. Implementasinya ya dengan programnya seperti ini ya. Nah, programnya ini akan ditunjukkan di dalam gambar ya seperti ini ya. Nah, ini ada hasilnya ya, ini secara computingnya ya. Nah, di sini dia menjumlahkan hasil perhitungan dari programnya itu buat array bilangan satu dimensi kemudian diubah menjadi RDD ya. Yang dibagi menjadi dua bagian gitu. Nah, karena arraynya tidak besar, tapi kita bisa mencontohkan pada ini ya, Max Mini Dual Core. Nah, ini contoh Spark ya, menggunakan Spark di sini. Nah, di dalam Spark ini distribusinya itu sangat bekerja ya, karena adanya penerapan yaitu sebuah paralel gitu ya, paralelisme gitu. Jadi berdasarkan komputasional operator dari sebagian Spark-nya tadi ya, setiap partisi yang diparalelkan gitu, diparalelkan seperti itu. Nah, ini selanjutnya ini terkait dengan program Spark gitu ya. Yang lebih menarik ya, yaitu K-mean clustering. Nah, seringkali ya kita menggunakan K-mean clustering terutama di bagian machine learning seperti itu. Nah, di sini sekarang kita ingin apa ya, lebih menghitung gitu ya. Contohnya K-mean clusteringnya di tadi ya, misalkan uh, Anda gitu ya, Anda itu punya 10.000 poin gitu atau sebuah titik ya di pada sebuah bidang gitu ya. Nah, di mana Anda ini ingin menemukan gitu K-new-nya ya, K barunya ya, yaitu titik-titik baru yang merupakan titik dari senternya tadi ya, klasternya tadi menjadi titik pusat klaster yang membaginya tadi ya, membagi datanya tadi. Nah, dengan kata lain di sini setiap titik ini ya, dia ini ditetapkan gitu ya sebagai eh, yang sesuai gitu ya. Titik ini sudah sesuai dengan centroidnya tadi yang paling dekat dengannya gitu ya. Solusi dari Spark-nya ini ya sebenarnya ada di buku catatan 12 ya, bisa dicek. Nah, di sini kami ini ya kami ya di sini ya. Atau kita bisa menggunakan array K points di sini ya, di mana untuk menahan hold gitu ya, K centroidnya. Nah, sini kita menginisialisasikan array ini dengan nilai acak seperti ya, dan kemudian kita menerapkan algoritma dari map reduce-nya ya, secara berulang ya, secara iteratif di sini. Nah, baru kita mengulangi lagi kedua langkah ini gitu sampai si centroidnya tidak bergerak jauh dari posisi sebelumnya. Nah, yang pertama di sini jelaskan pada setiap titik ya dicari indeksnya yang paling dekat dengan centroidnya seperti itu. Baru kita bisa menetapkan nih titik tersebut ke cluster yang berkaitan dengan centroid terdekat tadi. Nah, yang kedua, untuk setiap klasternya ini kita bisa menghitung gitu ya centroidnya ya dari semua titik yang ada di klaster tersebut gitu. Dan bisa kita ganti gitu ya centroid sebelumnya gitu di poin dengan ini ya poin ya dengan centroid baru gitu ya. Nah, ini contoh dari
penggunaan ini ya, program SPAT ya dengan, eee ini ya, dengan K-means clustering ya, ini contohnya di bagian penghitungan centroid ya, penggunaan centroid di sini. Ini seperti ini. Nah, ini selanjutnya, ini terkait dengan Spark di dalam kontainer ya, kontainer. Nah, di sini sebenarnya, Spark versi yang sudah berjalan ya di dalam kontainernya tadi itu, di laptop Anda seperti itu mudah saja gitu ya. Jadi Anda itu juga bisa menjalankan, si Spark ya, si Spark dengan mudah ya, menggunakan remote tadi jarak jauh gitu ya, si VM-nya dengan banyaknya core. Nah, selama VM-nya itu sudah menginstal Docker-nya ya. Jadi kamu bisa mengikuti versinya ya tadi, yang sudah ada ya di section 6.2. Ya, sebenarnya kalau kita ini harus, menginstal dulu ya Docker-nya ya. Nah, ini, ada beberapa, sintak yang bisa digunakan untuk melakukan ini ya, mencontoh datanya ya, Spark di dalam kontainer. Nah, selanjutnya di sini ada SQL di Spark gitu ya. Artinya Python dan Spark-nya di sini, bisa ya dijalankan dengan menggunakan istilah, perintah SQL di sini. Kita ilustrasikan di sini, kemampuan ya di dalam simpel contohnya ini. Kita punya, nilai file yang dipisahkan ya, CSV gitu ya, HFAC atau HFAC.csv atau dengan, header ya dan tiga tiga baris data ya sebagai berikutnya. Ini contohnya seperti ini. Sudah membuat filenya di Spark seperti itu ya, kita bisa membuat RDD-nya dengan menerapkan teks gitu ya, teks file ya, operatornya ya, ke objek konteks Spark-nya tadi. Nah, untuk, melihatnya perintahnya di sini, dari file teks file RDD ke RDD tuple-nya ya, ini seperti ini. Nah, selanjutnya baru kita bisa siapkan ya SQL, dari pengoperasian dari data yang kita gunakan seperti itu. Sebenarnya yang paling menyenangkan gitu ya, di sini adanya penggunaan Jupyter ya dan Python ya, yaitu Magic Operator di sini ya. Mungkin kan kita buat, ekstensi yang lebih kecil menggunakan bahasa tersebut. Dengan menggunakan operatornya tadi di sini dikembangkan oleh si Luca Chanelia, kita bisa membuat magic operatornya tadi ya, yang memungkinkan kita memasukkan perintah SQL-nya gitu dengan cara lebih alami ya, natural way ya. Nah, ini contohnya seperti ini ya. Nah, ini selanjutnya ini ya, Amazon Elastic Map Reduce ya di sini. Artinya dengan adanya deploy atau penerapan Hadoop, pada klaster yang biasa digunakan seperti itu, perlu tim yang profesional di dalam sistemnya. Untungnya di dalam produksi Amazon, Microsoft, Google, dan IBM ini atau yang mau ini ya lebih optimalisasi itu ya. Nah, di sini, Amazon Elastic Map Reduce atau EMR-nya itu, di mana dia, layanannya bisa membuat gitu ya, bisa membuat sebuah, ini ya, pembuatan klaster ya di sini ya. Klaster YRN menjadi lebih mudah. Jadi kita bisa kombinasikan, kombinasi ini ya,
Jadi seluruhnya kita bisa ini ya, memilih gitu ya, memilih kombinasi gitu ya antara tools yang, mungkin menjadi, ini ya favorit kita sendiri ya, dari daftar konfigurasi yang sebelumnya gitu ya. Nah, konfigurasi yang ditemukan gitu ya untuk menarik, lebih atraktif gitu ya antara si Spark ini, YAR dan interaktif atau web gitu ya, notebook tools-nya ini disebut dengan Zeppelin. Zeppelin.apc.org. Zeppelin di sini lebih, eee, mirip dengan istilahnya Jupiter ya, tadi kena jangan Jupiter. Nah, ini ada beberapa contoh untuk menghitung ya, menggunakan dari si Amazon MapReduce-nya tadi ya, yang ini, di remapping. Nah, ini, selanjutnya terkait dengan Azure HD Insight gitu ya, dan Data Lake di sini. Nah, sebenarnya Microsoft itu secara garis besar dia sudah lama ya punya kerangka gitu ya, kerangka kerja itu ya dari framework-nya itu ya, MapReduce-nya tadi yang, bisa kita sebut sebagai Cosmos gitu ya. Cosmos ini digunakan sebagai mesin data analitiknya ini ya, menjadi utamanya gitu ya, di mana, banyak, proyek internal ya atau project gitu ya, seperti Bing Search Engine gitu ya. Cosmos ini, didasarkan, pada model eksekusi ya, Graph Execution modelnya ya. Di sini juga dia, lebih mirip, menggunakan ini ya, bahasa ya SQL ya atau disebut dengan scope. Nah, ini, untuk membuat ini ada istilah HD Insight ya di Azure ya. Layanan ini lebih mensupport Spark, Hive, Store, Kafka, Hadoop, MapReduce ya. Nah, didukung oleh ketersediaannya ya lebih 99,9% ya. Alat pemrograman ini mencakup ya integrasi Visual Studio, Python, R, Java, dan Scala ya, yang lebih tinggi gitu ya, lebih bagus bahasanya. Nah, dari pembuatan cluster ya, IHD Insight cluster itu dengan Spark dan Jupyter yang sudah terpasang dengan mudah tadi ya. Sepertinya lebih banyak ke pelayanan Azure-nya ya. Ada template atau tempatnya gitu. Tempatnya yang bisa kita gunakan yang sebelumnya. Nah, ini ada istilah, HD Insight ya, penggunaannya menggunakan versi HDFS yang diimplementasikan atas penyimpanan Azure Blob Storage-nya tadi ya. Nah, ini ada beberapa file yang memerintahnya ya, seperti ini ya. Ada new RRD sama dengan Spark context, text file seperti ini. Ini ada jadi penggunaan gambar gitu, tampilan portal ya, view portal dari HD Insight clusternya seperti ini. Nah, ini ya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan Azure, penyimpanan Azure Data Lake ya. Azure Data Lake Store di sini. HD Insight di sini sebagai bagian dari sesuatu yang lebih besar atau disebut dengan Azure Data Lake ya. Seperti yang kita ditunjukkan dari gambarnya tadi ya. Ini jelaskan ya, data lake juga mencakup data lake store di sini. Adanya pergudangan data ya, untuk mengkoleksi gitu ya. Data PTSCAL ini ya koleksinya.
Nah, ini ada beberapa contoh ya, akses penyimpanan dari si Jupyter, atau melalui alat perintah command line-nya tadi ya, yang lebih dikenal HDFS-nya ya, ditunjukkan seperti ini. Ini contoh dari konseptual ya, tampilannya ya, komponen yang membentuk Azure Data Lake-nya ya. Nah, ini seperti ini. Posisinya di sini tadi kan ini ya, data ini ya, Azure Data Lake Store-nya di sini. Kita sudah berada di hasil ini ya, di sini ya. Dia paling teratas ya. Yang struktur yang tidak di dalam structure and unstructured big datanya tadi ya, yang ada di Azure Data Lake Store-nya di sini. Kan ini posisinya ini web HDFS-nya. Ini data lake analitisnya. Ini insight-nya tadi, ini posisinya seperti ini. Nah, selanjutnya ini terkait dengan data lake analitik ya. Seperti Azure Data Lake Analytics lebih terdiri dari HD Insight-nya dan ada asosiasi ini ya, alat terkait dengan Spark, Hadoop dan lain-lain. Nah, di sini biasanya disebut sebagai USQL ya, yang ngebuat skrip tugas analitiknya tadi ya. Nah, ini adanya USQL ini ada kombinasi SQL query-nya tadi ya. Oke, query-nya tadi ya sebagai ini ya tadi. Nah, sedangkan yang ini terkait dengan Amazon Athena Analytics ya. Ini ada tambahan terbaru ya terkait dengan pada kotak ini ya, pada toolbox-nya ya, si analitik Amazon-nya ya. Dirancang untuk memungkinkan kita ya, penggunanya query di Amazon S3 ini tanpa meluncurkan VM ya. Artinya tanpa harus menggunakan VM di sini. Nah, ini ada beberapa gambarannya ya terkait dengan program USQL-nya di sini. Definisikan grafik query-nya. Pada tanggal pertama, objek dari Sherlock-nya ini ya diekstrak dari sebuah filenya. Nah, pada langkah kedua, objek yang ini ya, objeknya dibuat dari log pencarian tadi ya, Sherlock-nya tadi dengan mengekstraknya ya, dengan itu ya NGB-nya tadi yang ini. Nah, yang langkah terakhir itu objeknya tadi ya, objek RS1-nya ini dirubah menjadi berkas CSV ya, CSV dan bisa disimpan. Nah, ini selanjutnya terkait dengan Google Cloud Data Lab ya. Google istilahnya di sini dia lebih menyediakan ini ya, tools dari data analitiknya ya, yang biasa disebut dengan BigQuery. Jadi kalau lebih umum di sini dari penggunaan BigQuery-nya ya, lebih kalau dipelajari lebih banyak penggunaan BigQuery. Nah, kita pelajarin di sini ya, secara konsepnya lebih ini ya, dia atau lebih dikenal lebih sebut Athena ya. Nah, BigQuery ini dibangun itu di lebih ke bagian ini ya, pergunungan data ya, data warehouse di situ ya. Nah, di sini ada Google ya, host Google-nya ini lebih ini ya, interest public ya, dataset-nya ini ke bagian BigQuery ya, gudang ini ya, BigQuery-nya sini ya, yang termasuk ya
ada nama dari US Coast Security-nya, ada ini contoh ya, gunakan ini ya. Nah, ini contohnya. Nah, adanya penambahan tadi ya di BigQuery-nya tadi itu adalah sebagai base tools Jupyter-nya ya, atau disebut data lab. Jadi kita bisa menjalankan data lab gitu ya secara baik seperti itu di portal yang ada di laptop kita sendiri ya. Menggunakan data menggunakan data labnya itu menggunakan laptop kita juga bisa ya. Yang penting kita harus bisa menginstal Docker ini ya. Install dulu si Dockernya. Setelah install Dockernya bisa berjalan gitu ya, sudah berhasil, baru kita bisa buat akun Google Cloud-nya. Baru bisa kita buat project-nya ya, atau ini ya, proyek yang bakal kita gunakan ya. Nah, ini ilustrasinya yang ada ya untuk saat kita menggunakan tadi runningnya ya. Ini contohnya seperti ini. Nah, gambar ini jelaskan layar beranda gitu ya dari home screen data lab-nya. Tampilannya di sini yang kita lihat ada notebook hierarchy-nya ya di sini ya. Nah, di dalam dokumennya ini ada sebuah directory yang disebut notebooks-nya. Dan adanya ini ya, notebook-nya tadi ya yang berisi tutorial dan contohnya ya, contoh penggunaannya ya secara bagus gitu ya. Nah ini selanjutnya terkait dengan rubella ya, rubella di Washington and Indiana ya. Nah arsip terkait dengan arsip Google ya, BigQuery di sini berisi kumpulan data gitu ya, data pusat pengendalian dan pencegahan gitu ya, atau CDC ya, yang mengenai penyakit yang beberapa dilaporkan oleh bagian ya atau kota gitu ya, kota yang ada di waktu yang lebih panjang ya di dalam negara tersebut ya. Nah, kasus yang menarik di sini yaitu istilah rubella ya. Rubella itu virus yang dikenal campak gitu ya, penyakit campak gitu ya yang di Jerman. Nah, sebenarnya penyakit ini secara tidak langsung itu uh, sudah diberantas gitu ya oleh US ya, Amerika Serikat, adanya program vaksinasi ya. Nah, di sini pada ini ada kasus ya rubella yang sangat besar. Nah, ini ada beberapa contohnya. Nah, dengan di sini kita bisa nih mencoba melakukan rubella tadi ya, BigQuery dengan dataset rubella di situ ya. Nah, ini contohnya kita bisa manggil query ini ya dengan Python ya, dengan uh, menggunakan pandas seperti itu untuk data frame-nya, dan bisa memisahkan ya timestamp ya, waktu ini ya menggunakan bagian bidangnya dan nilai datanya ya, data value-nya seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa lihat kesalahan ya, timestamp ini ya, kesalahan waktunya tadi ya, yang nampak gitu. Nah, ini seperti ini kira-kira waktunya kapan dari kasus yang ada seperti itu. Nah, untuk menerapkan ini ya API WA ini ya, dia lebih kita bisa buat grafiknya ya. Nah, ini contohnya menggunakan ini SQL di sini ya. Nah, ini rubella dengan CDC ya, Indiana dan Washington. Ini seperti ini. Ini sintaknya. Nah, selanjutnya ini terkait dengan looking for weather station anomalies ya. Ini kan terkait dengan ringkasan cuaca ya. Sama ya sebenarnya yang ada di ini ya, kasusnya tadi rubella ya, si kasus campak. Sekarang terkait dengan cuaca seperti itu. Nah, ini ada beberapa contoh query-nya ya.
yang bisa digunakan. Nah, ini menggunakan Cloud Data Lab di sini. Nah, ini ada grafiknya ini ya. Ini ada progres perkembangan rubellanya menggunakan data Washington dan Indiana gitu ya. Berdasarkan ini ya. Nah, ini dari lihat suhunya tadi ya, cuacanya. Dan ini suhu terpanas gitu ya, temperatur yang terpanas yang ada di Washington. Nah, ini ada contoh dari sintak yang ada ya untuk mengecek yang ada di dalam suatu tempat di Mongolia di sini contohnya. Nah, ini. Nah, ini gambar ya mapping atau pemetaan dari stasiun cuaca gitu ya. Kalau kata istilah kita BMKG-nya gitu ya. Di bagian barat Laut Washington ya seperti ini. Nah, ini juga ada hasil untuk bangun BigQuery-nya ya. Ini seperti ini ya diparameterisasikan gitu ya. Nah, ini seperti ini. Nah, bisa kita lihat ya perbedaan antara temperatur harian itu ya untuk Sakit Paradia B sama Bellingham ya. Nah, secara kesimpulannya di sini kita belajar terkait big data analitik ya, yang mana kemampuan komputasi awan ya untuk bisa menggunakannya ya. Nah, semua perusahaan baik besar ataupun kecil ini sudah menggunakan layanan tadi ya untuk penggunaan dan cara penggunaan layanan mereka tersebut. Jadi kita di sini hanya ngebahas gitu ya terkait dengan beberapa layanan analitik yang ada di dalam cloud-nya ya. Seperti fokus ke Spark gitu ya, menggunakan Amazon Elastic MapReduce gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan terkait kuliahnya. Ini materi yang saya berikan ini ya. Nah, bisa dilanjutkan ya sebagai ini ya waktu tersisa menjadi kerjakan tugas ya. Ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan tidak? Tugasnya ini ya, bagian ini ya. Tugasnya itu ya penggunaan BigQuery-nya ya dalam kasus si rubellanya ini ya sama yang mengecek anomali BMKG-nya misalnya di sini. Ini ada beberapa contoh sintaknya ya. Yang ini. Nanti mungkin saya coba tanyakan ya. Yang tugas kemarin ada yang menggunakan ini tidak? Ya sebelum saya lanjutkan ada pertanyaan dulu nggak terkait tugas yang akan datang? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Tidak, Ibu. Untuk tugas ini ya yang kemarin mungkin ada yang sudah bikin video atau laporan semua. Saya mau cek dulu ya. Tugas yang pertama ya yang implementasi itu ya yang virtual mesin ya dalam security-nya tadi. Ada yang buat video, coba saya cek dulu. Laporan semua. Ini kok masih ada 0 ini nggak jawab, nggak ngumpulkan tugasnya. Metalita Dahlia ada tidak? Ada tidak temannya?
Bisa respon saya dulu? Ada Mei nggak? Ada yang buat video tidak di YouTube-nya? Saya belum menemukan ya, belum saya cek sebenarnya. Oh ini ada Lydia Natasha ya ini ya. Ntar kita tonton dulu udah bener. Udah udah nampak belum ya punya ini? Lydia, saya share dulu ya. 015 dari Prodi Sains Data Angkatan 23. Dalam eksperimen ini digunakan VM Ubuntu dijalankan melalui VirtualBox untuk menguji sistem deteksi malware menggunakan antivirus open source. Di mana yang pertama kita akan mengetikkan update sistemnya pada terminal. Perintah ini digunakan untuk memperbarui daftar paket dan menginstal pembaruan terbaru dari repositori Ubuntu. Hal ini penting untuk memastikan sistem berjalan dengan versi terbaru dan lebih aman. Kemudian kita lakukan instalasi antivirus klaim AV, di mana klaim TK merupakan versi GUI atau grafik dari klaim AV agar mudah digunakan. Fungsi antivirus ini adalah mendeteksi file bahaya seperti malware, virus, dan sebagainya. Selanjutnya, kita akan membuat file uji malware. Ini adalah file uji antivirus standar internasional. File ini bukan virus asli, tapi semua antivirus akan dideteksi sebagai threat untuk tujuan pengujian.
Kemudian kita akan menjalankan pemindaian antivirus, di mana perintah ini menjalankan ClaimAV untuk memindai file ekr.txt. Jika antivirus berfungsi dengan baik, maka file ini akan terdeteksi sebagai ancaman. All right, team, we're transitioning to FLAC, but tasks are still going to be on Bullfrog. Ya, sedang ajan ya, kita berhenti sebentar.
Baik, itu ya yang ada tugas yang sebenarnya mau saya minta tuh seperti itu ya sekali ya. Nah, untuk ada beberapa contoh ya kemarin itu kelas lupa saya RB atau RC ya. Happy Sahrul ya itu sangat bagus sekali juga ya mirip kayak Lydia. Cuman kalau Lydia itu pakai Ubuntu sedangkan Happy Sahrul ini menggunakan Windows ya. Nah, ada dua versi ya kalau Lydia pakai Ubuntu dan si Happy Sahrul ya kalau nggak salah itu pakai yang Windows ya. Sampai sini kuliahnya apa adanya kan? Untuk tugasnya dibuat video ya? Oh ya, silakan Rahel. Bu, maaf Bu, tadi kalau misalnya QR-nya nggak masuk, absennya gimana ya Bu? Belum absen kamu ya? Sebentar saya cek dulu. Iya Bu. QR kelas RA ya. Saya cek satu-satu yang belum ada di sini. Rehana ada? Rehana, Hadir Kak Bu. Irus ada ya? Bentar. Virus Ari, terus Asrizal ada? Ada Ibu. Saya cek lagi. Rahel Olivia menulang ya tadi ya? Iya Bu, benar. Jadi hari ini nggak masuk virus Arisiva ini lagi ya? Hanya satu ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Kalau tidak ada mau saya cukupkan untuk kuliah hari ini. Kalau tidak ada saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu. Makasih Bu.